Lalu bagaimana informasi terbaru dari kasus positif COVID-19 di pabrik rokok PT HM Sampurna di Surabaya, Jawa Timur? Saat ini sudah bergabung bersama kami, yakni Ketua Gugus Tugas COVID-19, Bapak Edi Kristianto. Selamat sore. Assalamualaikum Bapak Edi Kristianto. Baik, Bapak Edi, kami juga ingin tahu, karena gelombang pertama dan juga gelombang kedua sudah keluar hasilnya, saya. Gelombang pertama ada 34 orang yang positif COVID-19 dan gelombang kedua yang siang tadi keluar di Surabaya hasilnya juga cukup mencengangkan. 29 karyawan dari PT HM Sampurna positif COVID-19. Ya, itu artinya kalau tidak salah jumlahnya kalau ditotalkan sekitar 63 orang karyawan PT HM Sampurna positif terkena COVID-19. Ini berawal, Andrew, ketika beberapa waktu yang lalu ada karyawan juga dari PT HM Sampurna sebanyak 2 orang yang mengalami ataupun menjadi penderita dari corona ataupun COVID-19. Dan saat ini 2 orang tersebut sudah meregang nyawa ataupun meninggal dunia. Jadi totalnya 63 positif dan 2 orang yang sebelumnya sudah dinyatakan meninggal dunia. Kabarnya puluhan karyawan PT HM Sampurna ini sudah dirawat di rumah sakit milik pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga rumah sakit rujukan yang ada di Surabaya. Sedangkan karyawan lainnya sedang menjalani isolasi secara mandiri di PT HM Sampurna. Ya, tentunya ini juga merupakan sebuah PR besar ya, agar kedepannya jangan sampai kasus yang terjadi di HM Sampurna ini nanti bisa membawa efek penyebaran COVID-19. Untuk itulah makanya dilakukan sesegera mungkin, tadi kita lihat bahwa dilakukan sesegera mungkin tes terhadap seluruh karyawan PT HM Sampurna yang berada di sana ya, Andrew ya. Nah, Baik. kita akan berbincang langsung dengan Bapak Edi Kristianto selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas COVID-19 Surabaya, tentunya untuk mengetahui bagaimana akhirnya di situ bisa banyak terdapat karyawan yang terinfeksi corona dan bagaimana pula antisipasi untuk menahan laju penyebaran corona di sana. Nah, selamat sore Pak Edi. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Edi, sebetulnya kita... Selamat sore. Baik, selamat sore Pak Edi. Tadi kita sudah mendengar bersama-sama bahwa ternyata totalnya hingga saat ini sudah ada 65 orang yang dinyatakan positif yang terjangkit virus corona di sana. Kita ingin tahu bagaimana sebetulnya virus ini bisa menyebar di puluhan karyawan di sana, Pak Edi. Jadi sebenarnya pemerintah kota itu pun kita kan setiap hari melakukan tracing ke rumah sakit teman-teman dari Dinas Kesehatan itu. Nah, pada tanggal 14 itu memang kita mendengar ada yang meninggal ya, dari laporan di salah satu rumah sakit, dan hasil tracing itu tidak diketahui mereka itu bekerja di mana. Akhirnya teman-teman tanggal 16 sampai dengan tanggal 18 di Dinkes dan Puskesmas melakukan tracing. Akhirnya diketemukanlah sampai ke keluarganya, dan ternyata dia adalah bekerja di pabrik rokok tersebut. Nah, dari hasil pabrik rokok tersebut lalu kita kembangkan, kita ketemu dengan manajemen PT Sampurna tersebut. Nah, dari hasil pertemuan itu kita minta untuk dilakukan rapid test kepada pegawai yang memang di lokasi tempat bekerja itu yang meninggal itu. Nah, dari hasil rapid test 500 itu diketemukan ada sekitar kurang lebih 123 ya yang positif rapid test. Nah, akhirnya dari yang positif itu kita minta untuk dilakukan libur dulu untuk yang pekerja itu. Nah, khusus di divisi yang 500 orang itu bersama 500 karyawan itu diliburkan, mereka tidak bekerja. Akhirnya tanggal 26 pimpinan manajemen ketemu dengan Wali Kota Surabaya. Wali Kota menyarankan semua pabrik yang di Kalirungkut itu harus libur, harus lockdown. Mereka tidak boleh masuk. Nah, akhirnya ditindaklanjutilah tanggal 27 April itu seluruh pabrik yang ada di Kalirungkut itu lockdown. Mereka diliburkan semua. Pak Dan Edi, kita minta yang data itu yang ya. Awalnya karyawan Ya, PT HM Sampurna ini yang dirawat di rumah sakit, Bapak. Apakah itu dengan latar belakang pribadi, tidak diketahui perusahaannya, sehingga ini kan ada jarak seminggu, Pak, dari tanggal sekitar 14 April ke 27 April. Jadi data yang didapatkan oleh teman-teman Dinas Kesehatan dari rumah sakit itu tidak menyebutkan mereka itu bekerja di
Sampurna. Sehingga kita mencari sendiri, teman-teman ketika di Dinkes itu ketika ada kasus seperti ini kan kita tracing kan, sampai di mana titik berhentinya. Nah akhirnya ketemulah mereka di Sampurna itu, baru kita komunikasi dengan Sampurna bahwa di lokasinya ada seperti itu, dan itu harus dilakukan langkah tindak lanjut. Itu Mas Andrew. Ya Pak, itu kan memang karena tidak diketahui begitu ya Pak ketika di rumah sakit, makanya melakukan upaya tracing sendiri begitu. Tetapi begini, ketika kita datang kemanapun, datang ke kantor ataupun datang kemanapun lah itu ya, sudah menjadi sebuah protokol bahwa dilakukan pengecekan suhu tubuh, dilihat bagaimana kondisi yang bersangkutan. Jika menunjukkan bahwa kondisi tidak sehat, suhu tubuh tinggi, maka karyawan yang bersangkutan disuruh pulang. Apakah protokol ini Bapak temui pelaksanaannya di lapangan seperti apa, khususnya di pabrik ini? Saat ini seperti itu. Saat ini ketika kita melakukan komunikasi, setelah itu kita ke pabrik, mereka melakukan itu. Tapi sebelumnya protokol apakah dilakukan, Pak? Bahkan kita kemarin, sebelumnya kami tidak tahu. Bahkan jaraknya itu antara pekerja itu 1 meter, wali kota minta supaya jaraknya diganti menjadi 2 meter, tidak 1 meter. Sehingga itu salah satu permintaan kami kepada PT HM Sampurna untuk melakukan jarak itu. Kan mereka punya 2 pabrik kan, yang satunya di Kalirungkut, satunya di Sier itu. Nah, yang di Sier itu kita minta untuk jaraknya 2 meter yang masih beroperasi itu. Pak Edi, bisa dijelaskan alur penularan corona di HM Sampurna ini Pak? Dari 2 orang meninggal kemudian merambat ke puluhan ini, bagaimana alurnya Pak? Jadi mereka kan tanggal 2 informasinya itu kan menunjukkan gejala. Nah mereka periksa di salah satu rumah sakit, tapi mereka masih masuk. Sampailah mereka tanggal 13 itu periksa lagi, dan akhirnya terpapar, dan tanggal 14 itu meninggal. Nah, kemungkinan di selang antara tanggal 2 sampai tanggal 13 itu yang mereka masih masuk itulah proses terpaparnya ke yang lainnya seperti itu. Sumber pertama ini Pak Edi, apakah imported case atau transmisi lokal Pak ini Pak? Kalau dari data teman-teman di Dinkes itu sebenarnya sudah terdaftar data itu sudah ada di data kita yang di PDP. Tapi kan di data PDP itu yang di kita itu mereka tidak menyebutkan sekali lagi bahwa mereka bekerja di salah satu pabrik itu. Pak, ini kan kita temukan itu. Baik, ya? Pak, terima kasih atas waktu dan informasinya bersama kami di program Kabar Petang, Bapak Edi Kristianto selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas COVID-19 Surabaya. Selamat petang.